Ya iya Bata. Antum nampakin aja bentar, boleh? Gimana? Antum nampakin kesesatan Wahabi. Ini kalau keluar nanti pelanggaran. Oke. Bukan itu diturunkan dulu kau punya jualan itu kalau kau ada jualan. Kau ada keranjang kuning aja. Apa? Tadi lah Ada bahasa keranjang kuning, ya? langsung mana katanya Oke gini aja. Oh, dasar Simpel aja. Sebentar ya. Saya. Utsaimin dalam kitabnya. Jadi begini. Oh ya udah. Fadal. Oke, kita buka kesesatan Wahabi. Wahabi kesesatannya ya. Kelompok mana yang tidak disesatkan oleh Wahabi? Paling ketara sekali. Kelompok mana yang tidak disesatkan oleh Wahabi? Asy'ariyah kata Wahabi sesat. Jamaat Tabligh sesat. Muhammadiyah juga dikatakan pernah sesat. Wow parah nih. Kelompok mana yang tidak disesatkan oleh Wahabi coba? Bagi tahu saya kelompok mana yang tidak disesatkan oleh Wahabi. Ayo, bagi tahu saya, kun fayakun. udah itu aja. Itu kesesatan yang paling besar. Nomor 2 akidah Wahabi. Saya jawab ya. Hmm. Sekarang kalau pandangan barometer antum itu bahwasanya seseorang dalam satu golongan itu melakukan kesalahan, kemudian antum cap semuanya itu salah. Ya, termasuk yang antum bilang mungkin iya dia mengaku sebagai orang yang bermanhaj salafi. Kemudian ada sifat-sifat yang nyeleneh pada dirinya, itu bukan berarti semua dari orang-orang yang ada di dalamnya itu sesat. Oke? Karena kalau kita mau Itu kamu tidak sedang menjawab. Tolong bagi tahu saya kelompok mana yang tidak dituduh sesat oleh Wahabi. Ini Enggak. kesesatan Wahabi paling besar. ini saya mau menjawab. Coba kamu bela diri. Penjabaran- Kelompok mana yang tidak dituduh sesat oleh Wahabi coba? Yang namanya jawaban tuh butuh penjabaran. Penjabaran dulu. Panjang lebar itu. Kalau penjabarannya itu nanti. Bagi tahu saya kelompok mana yang tidak dituduh sesat oleh Wahabi coba. Gini, tadi aja aku bertanya, tapi kau tanya balik, itu kan udah nggak nyambung, makanya aku jawab sesuai dengan Kesesatan Wahabi itu karena menyesatkan kelompok lain yang tidak sejalan dengannya. Aswaja tidak akan pernah menyesatkan jamaah tabligh. Oke, sekarang aku Betul tabrakin. Dajjal? Bentar. Ya, aku Aswaja tabrakin. tidak pernah menyesatkan tasawuf. Nah, Betul Dajjal? Iya. Betul, Oke, betul. sekarang gini. Sekarang gini, dengarkan dulu ya. Tolong diam. Nah, tadi pertimbangan antum untuk menyesatkan seseorang karena bukan seseorang, menyesatkan satu kelompok hanya karena beberapa oknum yang melakukan. Kita tabrakkan di kelompok Ini bukan Aswaja. beberapa oknum. Kita lihat kitabnya. Kitab Wahabi itu menyesatkan semua golongan. Ini kitab Wahabi. Kitab Wahabi yang mana? Bentar ya udah Yang ditulis oleh saya Yayin nampakin. Al-Jawas, Saya ya. nampakin. Saya nampakin. Saya nampakin. Ya. Ini Ya, mohon Kasih saya bentar. nasihat. Saya hilangkan produk dulu, jangan melanggar ini komunitas. Ya, hilangkan produk dulu Hal. Begini, sambil tunggu Safrizal menghilangkan produk. Harus Silahkan pas, ya. buka Mulia dengan Manhaj Salaf. Karya Yayin Jawas. Jamaah Tabligh sesat. Asy'ariyah sesat. Oke. Saya jawab ya. Sekarang saya tanya. Siapa yang pertama kali Jawab atau bertanya? Siapa ya sama aja antum juga tadi saya bertanya antum bertanya balik. Sama, ini jawaban. Bukan. Itu sudah jawaban daripada antum itu. Ya tunggu dulu. Tunggu dulu. Makanya diam. Jadi gini. Seorang Ustadz Abdul Qadir Jawas, beliau itu orang belakangan. Oke? Siapa yang paling salafi? Ada orang-orang yang bahkan antum sendiri sematkan sebagai Wahabi, yaitu
dari kalangan kalian pun kadang-kadang mencetuskan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Ya sudah, siapa yang Jawab, belakangan? jangan muter-muter. Ya sudah, ya. Yang kebelakangan itu siapa? Ya, justru pertanyaan buat kalian, Wahabi yang mana? Astagfirullah, Wahabi pengikut Bang- Muhammad bin Abdul Wahab, jahil. Naik emosi aku. Weh, Nggak kau yang nyambung, jahil. Kun fayakun. Nggak nyambung. Namamu Hey, kun Kalau mau fayakun. saya Iya ditanya bertele-tele langsung jawab. Jangan Yazid Jawas yang kau ambil Ini, sebagai- saya mau Ini dari murid, kitabnya. ini murid daripada Utsaimin mengkafirkan Imam Az-Zabidi, mengatakan bahwa Imam siapa itu? Imam siapa yang pengarang kitab Raddu ala Tauhid, Raddu ala Wahabiyah? Ahmad Zaini Dahlan. Dia Asep kafirkan. Jadi Dahlan. Imam Suyuti pun dikafirkan di kitab ini. dikafirkan. Ya, penulis Rotib Al-Haddad dikafirkan. Ya. Semua dikafirkan di kitab ini. Jal buat seperti tadi Jal, biar keren ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Seperti tadi. Ya mana narasinya mana narasinya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa baca atau Coba. tidak bisa baca? Coba. Jal Wah, buat seperti Ahmad. tadi Jal. Oke, Baca kun siap. fayakun, baca kun fayakun. Itu paling atas, Gimana cara buat kayak tadi? Oh, nggak bisa lagi yuk. Wow. Ini yang besar lagi nih. Oh ya, oke nih. Gini. Nah, ya gini. Oke, gini lah. Kalau kamu tidak mau yang seperti itu tadi kan jawaban global saya. Apa kesesatan Wahabi? Jawaban saya adalah kesesatan Wahabi yaitu menyesatkan semua kelompok di luar kelompoknya. Itu jawaban saya. Kalau kamu tidak Nggak terima, ada. Itu saya hore satu-satu. itu nggak ada. Kesesatan Itu nggak Wahabi ada. itu apa? Membagi tauhid menjadi 3. Ini adalah kesesatan yang nyata, memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Ini juga kesesatan yang paling nyata. Silakan dibantah pakai data. Saya ada data. Apa dong? Ya kalau kamu katakan rububiyah tauhid yang kamu bilang itu sesat, kamu jelaskan kesesatannya di mana? Jangan Mik, mute. Mik. Ya baca. Membagi uluhiyah dan rububiyah dan memisahkan dari keduanya. Itu adalah kesesatan yang paling nyata. Kemudian menolak takwil. Tidak ada satupun ulama yang jalannya Saya lurus minta ahli sunnah wal penjelasan. jamaah yang berani menolak. Saya minta penjelasan tauhid itu kesesatannya di mana? Yang pertama, membagi uluhiyah dan rububiyah dan memisahkannya. Ya. Padahal Apa salahnya? rububiyah dan uluhiyah itu adalah sama. Apa salahnya? Salah. Saya tambahkan Kenapa? dikit. Rob itu ya ilahun, ilahun itu ya robun. Salah. Salah. Nggak bisa penjelasan kayak Bang, gitu. kun- Sesimpel kun itu nggak fayakun. bisa kamu bilang. Di dalam tauhid rububiyah itu Oh, salah. mengatakan orang kafir bertauhid. Nah, membagi. Saya ambilkan kitabnya ya. Saya ambilkan kitabnya. Kalau kamu tidak percaya. Kalau kamu Atau jawab pakai data dong, Bang. Begini saja. Saya untuk apa saya menjawab? Saya kan nggak ada bilang kafir ini kafir itu kafir. Saya nggak ada bilang kayak gitu. Begini saja. Sebelum gitu, Ya, datang. Karena kamu sudah malu. Bangun kun Kok saya malu? fayakun. Ngapain saya malu? Saya nggak Bang. ngelakuin kejahatan. Dengar dulu. Ini namamu siapa namanya kemarin udah ganti nama kamu. Begini saja kun fayakun. Kamu ini agama Islam, ge. Cara beragamamu ini ikut siapa dulu? Biar enak kita jelasin ntar. Biar abatnya iya batan. Enggak. Kok kemana-mana? Iya, Ini- biar ini nyambung. judulnya tadi. Biar nyambung. Judulnya tadi aku bilang kan kalian itu suka kalian suka menghujat orang-orang salafi. Kalian buat tema di sini Wahabi salafi sesat. Nah, makanya aku bilang mana Ya, sudah. kesesatannya? Ya. Suruh baca Gak dia. usah Suruh baca. melebar kemana-mana. Suruh baca sama dia sekali. Pengiran Kamu baca itu, Iya.
Kita kun. Kalian yang Gini. bilang sesat, kalian yang baca, kok aku pula yang baca. Oke. Kalian kan yang menjelaskan. Kesesatan Wahabi yang paling nyata membagi rububiyah dan uluhiyah dan memisahkannya, ya. Padahal di sini jelas Robbun, ya, dan bermulanya lafat Robbun, wa maknahu, dan mananya lafat Robbun ma'budun, yang disembah, atau ilahun. Ya, ini sudah kesesatan yang ada pada Wahabi yang paling ketara sekali. Robbun dan ma'bud dan ilahun itu sama, ma'budun. Itu baru sekelumit ya, belum saya bawa terus ya. Salah, makanya ketika kalian membagi tauhid menjadi 3, ini salah. Tidak pernah dilakukan oleh salaf, tidak pula dilakukan oleh orang sezamannya, selepasnya dan setelahnya. Jadi kesimpulannya Wahabi itu sesat. Kalau tauhidnya rusak, semuanya akan rusak, Bang. Keluar dari Islam. Oh, belum. Saya tidak pernah mengatakan keluar dari Islam ya. Aswaja tidak pernah mengatakan Wahabi keluar dari Islam. Catat ya. Yakin. Yakin, aku yakin. Tapi Idrus sesat. Romli, Idrus Romli Idrus kata Romli. apa? Coba bagi buktinya. Bagi buktinya. Bagi buktinya. sosial media ini sudah luas. Jangan Komisi ngeles. Bagi buktinya. Bagi Tunggu, buktinya. Kun. Ya Allah ya Robbi. Antum ini Mungkin Kun. Wahabi saya Kang Sapu mungkin mau menambah kesesatan Wahabi. Gimana ya? Tadi ke belakang nggak dengar, lanjutlah. Gimana? Ya, jadi beliau ini masih Kali tidak Soy. puas dengan apa yang kita paparkan tentang kesesatan Wahabi. Jawaban dah. Mau ditambah atau tidak, Kun? Ngan keluar ya. Ya. Jawaban dah ya kerja. Jodoh. silakan. Oke. Saya tambah lagi ya. Beberapa kesesatan Wahabi. Wahabi itu tidak pernah tahu berapa rukun wudhu. Padahal itu fardu ain. Wahabi yang mana? Lah kamu tahu rukun wudhu ada berapa? Enggak, Wahabi yang mana? Saya tanya Wahabi yang mana? Kamu Enggak tahu rukun wudhu ada berapa coba? Wahabi itu ada satu kamu tahu ditanya, tidak Wahabi malah rukun nanya wudhu ada balik. berapa? Ditanya kok malah nanya Ya, balik. coba sebutkan kepada saya, kita belak-belakan saja lah biar kita tahu bahwa Wahabi tidak sesat. Rukun wudhu ada berapa? Kau bilang Wahabi itu sesat. Kau bilang Wahabi itu nggak tahu rukun wudhu. Kau sebutkan namanya siapa? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab rata-rata tidak tahu rukun wudhu karena ulamanya tidak ada yang menulis seperti itu. Kalau ada Wahabi yang tahu rukun wudhu, itu namanya menjiplak dari aswaja. Itu ya, ini kenyataan saya ya. Coba kalau kamu tahu rukun wudhu ada berapa? Pakai Macet. kitab Wahabi sendiri. Jangan Macet, pakai Yai. kitab jangan pakai kitab aswaja. Saya Kalau bisa ada bilang- Wahabi yang menulis tentang rukun wudhu, rukun sholat, ya hadirkan di sini. Taslim semua ini. saya bisa bilang Aswaja itu juga sesat karena banyak sekali penyimpangan baik dari sosial, Nah, muamalah. Mau kasih bukti itu. Nggak perlu mau kamu saja kalah. Rukun dulu. Siap, Bu. Berapa? Siap, Kamu Bu. setelah bisa membuktikan ini, kamu kasih bukti kepada saya gantian. Kiai-kiaimu itu pencabulan semua. Kita kalau mau mengklaim suatu organisasi dari satu pihak orang, kemudian kita klaim semuanya, itu aku bisa balikin juga dari kalangan kalian itu juga banyak itu. Baru ditanya Inilah. rukun wudhu saja kamu Nih. sudah gagap. Ya, kun fayakun. Ini beginilah model Wahabi. Nggak bisa dia membantah dengan ilmiah, malah menyerang individu. Aduh, menyerang Nah, kalian personal. yang menyerang individu. Kalian yang menyerang Enggak, individu. kami mengatakan Wahabi. Kami katakan Wahabi. Lah, enggak semua Rukun wudhu Wahabi aja tak tahu. yang Rukun wudhu nggak tahu.
kun fayakun, anak SD, anak TK itu tahu tuh kalau ditanya rukun wudu. Padahal fardu ain ya. Fardu Kamu ain sholat itu. itu rukun wudu itu ada berapa? Kun fayakun. Rukun wudu itu ada Fardu berapa? ain itu. Fardu ain itu. Untuk apa aku menjawab itu? Kan kalian bilang Wahabi itu sesat. Kalian jelaskan Fardu aja. ain itu, Bang. Bang, gini Bang, dalam agama ini ada fardu ain. Allah. Ada fardu kifayah, ada sunnah. Seorang mukallaf yang pertama wajib mengaji tentang fardu ain. Kalau fardu ain saja kamu nggak lepas, ya mati saja kamu. Lebih bagus karena apa? Dosanya lebih sedikit. Kedua, saya tambah kesesatan Wahabi mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Orang tua Ya. Nabi kafir. Oi, kun fayakun. Apa itu kan pakai dalil. Oh, Nah, dalilnya mana? Ya Allah, ya Apa dalilnya? Allah. Apa dalilnya? Kok nggak tahu dalil? Siapkan kita. Dua kali kau. Naikkan Imam Al-Auza'i. Apa dalilnya? Naikkan Imam Al-Auza'i. Bodoh dasar. Oke, ya Bata, antum apa namanya? Ya. Kontrol terus Aneh lagi ada kerjaan nih sama kawan. Bentar ya, Banta. Aman, aman, aman. Dia mau nanya. Oke. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil baca dulu. Nggak Dalil. bisa jawab malam yang Iya. menghujat ini orang. Baca dulu. Baca dulu ya dalilnya. Baca dulu dalilnya Bang. Kalau tidak biar Imam Al-Auza'i membantu. Ya. Saya. Mana saya? Mana dalilnya? Alah, kok diem macet ini ya? Macet. Oke, kita Oh, beralih buka ke, aja kitab. ke Imam Buka aja Al-Auza'i. kitab ya. Kitab tuh nggak ada yang mengatakan orang tua Nabi di Weh, neraka, Bang. Ya, ya kalian dibuka aja sendiri di Sahih Muslim ada. Lucu ya. Di Sahih Muslim ada. Intinya di Sahih Muslim ada. Gini ya. Kamu itu fardu ain nggak lepas. Tiba-tiba kok ngajinya apa Sahih Muslim. Sesat kamu. Kalau fardu ain nggak lepas, itu jangan buka Sahih Bukhari dulu. Kamu buka dulu kasih Fatu saja, Safinatun aja, Fasolata atau kitab Awalu atau Siti Masalah. Selesai itu baru naik atasnya Akidatul Awal. Oke, sekarang saya mau pelajari deh hadis Nabi yang tentang Nabi sendiri bilang ayahnya itu di neraka. Begini ya. Kamu itu fardu ain nggak lepas kok tiba-tiba menerakakan orang tua Nabi itu gimana? Enggak, saya enggak menerangkan. Saya butuh pencerahan dari hadis itu. Menerakakan orang tua Nabi padahal fardu ain saja kamu itu tidak lepas. Ya Allah. Oke, sekarang gini, Ya saya Allah, butuh biar, ya penjelasan. Allah, biar. Sekarang jelaskan apa maksud dari hadis yang Nabi sendiri bilang ayahku di neraka yang ada di Sahih Muslim. Apa Di maksud hadis mana itu? ada menyatakan seperti itu? Saya orang bodoh lah. Oke, saya orang bodoh. Nah, sekarang jelaskan apa maksud hadis yang di dalam Sahih Muslim itu. Baca dulu hadisnya biar diterangkan Kang Sapu ini. Baca. Tampakkan dulu hadisnya. Ya, tunjukkan hadisnya. Tunjukkan hadisnya. Di Rasulullah sini ada Shallallahu Ustadz Alaihi Aikas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Itu hadis. Woi, itu hadis itu. Itu hadis ya. Mam, itu hadis ya, Mam? Iya, dia di dalam Sahih Muslim ada. Mam, Imam. Agama ini Hadis butuh itu. dalil. Dalil itu bahasa Itu Arab. hadis, Mam. Mam, Kan udah aku tunjukin sumbernya. Sahih Muslim. itu hadis atau bukan? Sahih Muslim itu bahasa Arab, Bro. Lah, kan Emang nabimu orang Jawa? Diterjemahin di bahasa Indonesia. Terjemah itu tidak akan mewakili hadis sepenuhnya. Nabimu orang mana, Bang? Oke, makanya aku bilang jelaskan makna yang sebenarnya dari hadis itu. Lah dibaca dulu Arabnya. Iya, Dibaca baca dulu Arabnya. Lah, kita kan butuh makna sesungguhnya. Kenapa harus dibaca Dan Arabnya? kalau mau dimaknai ada Arabnya. Ya, Nabi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Enggak, sekarang kalian bilang aku ini bodoh. Oke, aku bilang
Coba jelaskan ke aku yang bodoh ini tentang hadis yang ada di dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah mengatakan ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Orang kamu diminta bacain dalilnya, kamu baca Indonesia. Gimana sih? Makanya jangan mau dibodoh-bodohin sama Ustadz Wahabi tuh. Enggak, oke sekarang saya dibodoh-bodohin nih. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Nah, Yang benar orang tua Nabi itu tidak masuk dalam neraka dan tidak kafir. jelaskan sekarang yang hadis di dalam Sahih Muslim ini. Bacakan dulu hadisnya. Kalau udah dibacakan baru saya jelaskan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahlun murakkab. Waalaikumsalam. Anta jahlun murakkab. Lanjut bang. Susah ya buat orang kayak gini. Menurut Aswaja hadis itu bermasalah. Ya udah. Jahlul murakkab kayak Apa, gini lah Mam? ngomongkan jahlul murakkab. Hadis yang katanya orang tua Nabi di neraka itu kan bermasalah hadisnya itu katanya orang Aswaja kan. Bukan bermasalah, kamunya yang bermasalah, Wahabi yang bermasalah. Ya enggak dong. Kita nih mengikuti. Oke, ya Bata, sebelum itu Otakmu yang bermasalah, Imam. Imam. Hadis itu ada berapa? Hadis itu ada berapa pembagiannya? Hadis itu ada sahih, ada hasan. Syarat hadis sahih itu apa? Mana-mana Syaratnya. pembahasanmu, langsung aja jawab. Hadis itu benar atau enggak menurutmu? Udah, itu aja pertanyaan. Syarat hadis sahih dulu. Hadisnya Gimana Anda? bener. Gini. Hadisnya bener. Otak Wahabi yang nggak bener. Nah, sekarang jelaskan. Otakmu yang benar kan? Sekarang jelaskan kayak mana Iya. yang benar itu. Mana yang mau dijelaskan? Karena begini ya, tidak satu saja Wahabi membaca hadis dan salah dalam memberi murad. Rata-rata hadis yang dibaca Wahabi itu muradnya selalu salah. Contoh, Nabi bersabda ketika orang haid itu sholatnya tidak wajib diqodho. Lah ini dipakai Wahabi untuk dalil sholat lelaki. Akhirnya Wahabi berpahaman bahwa sholat yang ditinggal itu ada yang wajib tidak diqodho. Lah ini kesalahan Wahabi. Banyak sekali. Jadi kalau kamu ingin kami memaknai hadis itu, kamu baca dulu Arabnya. Di sini ada Ustadz Aikas, ada Ustadz Kang Sapu, ada yang lainnya, biar kita sama-sama memaknai. Tafadhol. Itu kan nggak pandai, ya udah. Kalian lah yang jelaskan, kok aku pula yang suruh baca. Bodoh kali, Wak. Lah kamu kan yang bawa hadisnya. Aku bawa sumbernya. Mana sumbernya? Yaitu di Sahih Bukan bawa Muslim. sumbernya. Kau itu tukang fitnah. Kau dengar itu imam kau Abdul Wahab. Dia doktrin kepada muridnya bahwa bersalawat itu orang yang bersalawat dan orang yang penjina, dosa orang penjina lebih kecil daripada orang yang bersalawat. Jadi kau tuh sama. Waduh, kurang ajar kali kau. Siapa Udah, itu? Bang, jangan melebar Apa kemana-mana. itu apa? Jangan melebar. Kurang ajar. Kau sama dengan Khalid tuh. Khalid Wasallam kurang ajar. Oh, enaknya ngomong tukang fitnah. Kurang ajar biadab kalian. Kalian tidak bisa hidup di Indonesia. Aswaja apa? Kita aswaja nih. Ke Hasyim Asy'ariyah. Kamu gimana? Kamu ini kurang ajar. Waduh, jangan kau ngomong gitu. Kau akan bertanggungjawab nanti. Ingat itu. Saya bilang apa, Kak? Saya tidak ada Kau bilang apa? Kau bilang apa? Kau ini. Iya, Saya bilang apa, Kak? Bang Nadi, itu habis sama. santai Bang Nadi. Iya. Bang Nadi, santai. Gini, mohon maaf, kau bertobat lah, jangan gitu. Kau dengan bodoh. Saya bilang apa, kau Kak? bodoh. Kau ngomong apa? Kau ini kau Bisa kurang ngomong apa? ajar. Kau yang kurang ajar. Udah, bodoh. santai. Saya mute dulu ya. jadi berantem. Santai dulu. Saya santai dulu. Bapak bantah sampai ketawa, lucu kadang juga. Saya tanya kamu, Mam. Wahabi sesat tidak, Mam? Ya kalau menurut pemahaman antum sesat ya tidak apa-apa, tapi menurut saya tidak sesat. Oh, tidak sesat. Ya. Terus mengatakan ke orang tua Nabi di neraka itu sesat nggak, Mam?
menurut saya tidak sesat juga. Waduh, itulah kesesatan kamu, Mam. Kalau Itu sama. kalau silakan. Jadi imam sama dia ini sama, mereka satu jurusan, satu arah mereka. Berkedok kaswaja. Dengar, Mam, kamu sama Kun Fayakun sama-sama sesat, Mam. Oke, saya main logika ya, Mam ya. Gini. Kalau orang tua Nabi di neraka, itu gara-gara nerakanya gara-gara apa, Mam? Di nerakanya gara-gara apa, Mam? Mam, jawab, Mam. Kun Fayakun, jawab, Kun. Iya, itu kita nggak tahu ya itu kias atau hadis ya itu. Kok bisa di neraka itu gara-gara apa, Mam? Ada hadis riwayat Muslim kalau nggak salah saya tuh, ya gitulah, Nabi minta ampun tapi nggak diampuni sama Allah. Karena apa tidak diampuni? Hasa wakala. Bentar. Ya itu kan karena ulama Wahabi, sebagian ulama Wahabi menafsirkan Nah, orang tua Nabi itu musyrik gitu loh. oke. Kalau orang tua Nabi musyrik, sebentar. Kalau orang tua Nabi musyrik, berarti Nabi waktu kecil agamanya apa, Mak? Nabi kan diutus waktu usia berapa itu? Ustaz Abata kan Usia 40 tahun. Ya, Jadi kan, sebelum Nabi 40 tahun, Nabi agamanya apa, Mak? milahnya Ibrahim. Oh, lah jadi kok dari mana, siapa yang ngajarkan itu, Mam? Siapa yang ngajarkan milah Ibrahim? Kalau bukan orang tuanya dan pamannya. Nah, justru itu kita harus tahu dulu. Tahu dari mana, Mam? Ya, tanya ulama. Lah ulamamu kata apa, Mam? Lah, Ya, nggak itu boleh, tadi, ya. ulama bukan dalil. Memang. Berminat dong. Kalau milah Ibrahim berarti orang tua Nabi neraka lah. Tidak terjawab sendiri. Kalau agama Nabi Muhammad milah Ibrahim, berarti agama orang tua Nabi bukan musyrik, Mak. Diampuni gitu Artinya loh. begini, ini kamu dengan kun fayakun dengar baik-baik ya. Ketika kamu menerakakan orang tua Nabi dengan alasan mereka kafir, maka kamu harus berpikir dua kali. Nabi itu nanti agamanya apa? Justru kita ikuti teks hadisnya itu loh. Kalau nggak ada teks hadis itu ya kita pakai. Kita nggak berani juga menterakakan orang tua Nabi. Justru ada Iya. teks hadis dua hadis itu. Teks hadisnya kayak mana itu? Baca dulu. Woi, kurang ajar. Kau tahu iman kau batal. Demi Allah, demi Rasulullah, iman kau batal. Sudah, kau diam saja. Kau usah bicara kau, bodoh. Nadi, tolong. Bersumpah demi Kau ini dengan cuci hadis masa lama itu, waduh, kalian itu kan fitnah Allah. Kau yang tukang fitnah, Jangan. bodoh. Antum ini nggak ada ilmunya. Antum ini nggak ada. Apa kau ilmu apa? Ilmu kau kau ini memang belakang kau lebih banyak daripada depannya. Kau diam saja sudah. Kau Batas mulut coba tak kau bisa tanya. di silent kah? Kau Kun, mulut tak bisa ini di kan silent kun kah? ya. Itu kan bahas ilmiah. Kok antum kun? Astagfirullahaladzim. Kun Fayakun. Lebih kafir mana? Hai kawan, Si A yang Ustaz, mengkafirkan sahabat Nabi Ustaz, atau Wahabi yang mengkafirkan Ustaz. ayat orang tua Nabi? Ada apa, Ustadz Jaya Ferry? Ustadz Jaya Ferry? Ustadz Jaya Ferry mau ngomong apa? saya rasa itu ya gini, itu debatnya itu cobalah secara ilmiah, janganlah Oh, ini pakai sangat ilmiah ini. bodoh-bodoh. Itu kan nggak ada itu. Gini bang. Tapi kalau sambil keluar kata-kata bodoh itu kan nggak masuk itu. Bang Jai, yang bilang bodoh-bodoh tuh itu yang di atas tuh, kun fayakun tuh. Nah itu, yang lantem mulutnya itu. Tapi Bodoh. Yang orang Tapi orang itu- yang bilang itu tidak bodoh mengapa ya? biasanya orang yang sering bilang bodoh dia itu yang paling bodoh. jadi sebenarnya begini bang. Kalau kami dibilang bodoh ini aman bang. Tapi orang tua Nabi dinerakakan ini berat. Ya, kalau enggak bagi saya tahu lah hadisnya yang Orang benar tua Nabi seperti itu apa. hadis masalah orang tua di Nabi itu coba pahami dulu, jangan pahami secara tek, pakai ilmu.
Jangan cuma kita baca hadis, lihat teksnya aja, tapi nggak paham cara ilmunya, ilmu cara mengerti hadis. Paham nggak? Nah, begini kawan-kawan, begini biar kita begini, biar kita akal kita sehat. Coba dulu imam dan kun fayakun datangkan hadis tersebut, kita baca, kita artikan per kata. Jangan hanya vonis tanpa membawa data. Itu namanya jahil murakab. Fazal. Coba datangkan teks hadisnya dulu, coba. Wah, Coba teks mereka hadisnya dulu. tidak akan mereka datang ke mereka ini. Allah, tukang fitnah sama dengan Khalid Basalama. Waduh, sama, mereka sama. Sama. Jidat Nabi dikatain hitam. Jidat Nabi katain hitam. Apa kau? Sama. Waduh, bertobatlah Jidat Nabi kalian. itu. Jangan Allah. Bukan Iya. karena Nabi, Khalid pernah ditanya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan ciptakan langit, bumi dan seisinya. Wah, jangan bertobatlah. Ya Allah. Ya gini Pak Dadi. Jadi gimana Ustaz Sar? Aduh. Lanjut. Anak ngomong terus. Jadi Khalid Basalamah itu salah satu orang yang dikatakan, kata Ustaz Abata itu Salafi Wahabi, itu banyak memahami hanya tekstual saja. Di salah satu videonya ketika ditanya oleh jamaahnya apakah Nabi itu ada bekas pada dahinya, nah bekas hitam jidatnya, terus jadi lawas membawa ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dengan ayat tersebut mengatakan Nabi itu punya bekas di jidatnya, padahal satu pun ulama salaf tidak ada yang mengatakan bahwasannya jidat Nabi itu hitam. Lanjut. Nah, itu Nggak, salah itu satu. jidat Wahabi itu kenapa hitam-hitam? Karena sering digosok. Saya coba tanya tuh. Gosok karena sering sholat gitulah. Sering sholat malam. Kun fayakun tadi. Di Karena bisa hitam. tempat saya ini, di tempat saya, Itu pakai arah. lihat beritanya nggak sekarang? Di Aceh ada lihat berita nggak sekarang? Enggak. Gini. Itu yang mengatakan Wahabi sering sholat. Sebutkan rukun sholat ada berapa coba? Ya, rukun sholat Lima apa? waktu, cuma 5 waktu doang itu sholat. Oke. Mari kita lihat yang sudah ditampilkan ini. Coba. Oke, monggo. Apa ada? Oke. Anak turun dulu ya Isa Prijal. Waduh, nanti dulu. Ini mau dijawab ini kok turun. Itu hadisnya mau dipakai itu. Mam. Wah, itu biasa. Mereka tuh gitu. Mana tadi yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka mana? Wahabi suka Itu kabur ya. Imam. Itu kun fayakun sama imam. Mana Jangan kun fayakun? kabur, ya. Tampilkan datamu dulu, baru nanti saya jawab nih. Tampilkan datamu, nanti baru saya jawab. Ini saya udah bawa data. Kita baca bareng-bareng. Ya, Ya udah, biar saya nggak baca lah. ngebohongin Kan kalian. udah Kita baca bareng-bareng. Ya udah bacalah. Ya datamu mana? Kok bacalah? Katanya udah dapat. Astagfirullah, nggak nyambung lagi. Kamu mengklaim orang tua Nabi masuk neraka. Datanya mana? Gitu loh. Pertanyaan saya simpel loh. Pertanyaan saya ini. Orang anak Saya kecil aja tidak pernah mudeng. mengklaim, saya tidak pernah mengklaim orang tua Nabi di neraka. Cuman ada nas yang mengatakan seperti itu. Astagfirullah. Setan. Iya, Kau tampilkan. biar sekali. Stop. Innalillah, ini bahasa saya ini bahasa yang terang jelas loh. Nggak perlu. Kurang ajar nih orang nih. Kau yang kurang ajar, Nadi. Kau kalau berhadapan dengan aku habis kau. Aduh, ini mah jadi caci maki nih. Waduh. Kau mau apa kan? Kau tidak bisa hidup di Indonesia. Kau yang kurang bisa hidup di Indonesia. Kau sebarkan agama sesat. Oke, kita tidak keluargamu. caci maki. Kita data bawa data kun fayakun. Silahkan Om Ken. Ini Muhammad Zaif, silahkan di Om Kem, kita baca sama-sama begitu. Ayo, Fadal.
Ayo. Kalau nggak nampak, pesan kacamata dulu. Ya, biar nampak. Gini Ustaz, tafadhal, mereka tidak ngerti. Silakan. Itu baru mereka ngerti. Silakan baca. Enggak, ini pertanyaan mereka ini nggak bisa dijawab kalau mereka nggak tampilkan data. Kita nggak percaya kalau mereka nggak tampilkan data. Iya. Tampilkan data dulu. Nadi, saya mau tanya, kenapa Allah nggak mengizinkan saat Nabi Jangan tanya, bawa data, jangan tanya. Iya, kenapa saya tanya kenapa alasannya itu Aduh, kenapa? si Erlan. Herlan ini ku tendang bokong kau bendi. Bawa data terus. Kau bawa data. Sama janda aja Mustami. Mana? Datamu mana? Bawa cepat. Ngobrol sama. Datamu mana? Gini Bang, Saya mereka capek kalau ngomong sama Wahabi nggak bawa data. Ya mereka Iya. tukang fitnah ya gitu. Mereka Iya. gitu. Kun fayakun ini ngomongin orang bodoh-bodoh sekali diminta data. Iya, itu anehnya tuh Wahabi itu. Kalau mereka yang dikatain ngomongnya difitnah, dihujat, tapi mereka sendiri ngata-ngatain kita. Waduh, baru mereka mengkafirkan orang. Kita yang berbuat baik juga belum tentu Allah terima. Apalagi kalian mengkafirkan orang. Allah jangan istighfar. Ini loh kun fayakun, kita data by data gitu maksudnya. Udah nggak usah jauh-jauh ke sana kemari, kita data by data, enak, udah tenang, kita diskusi santai gitu loh. Iya, kan kata kamu ada nasnya tadi. Tahu dalam Sahih Muslim. Nah, kalian silahkan buka. Ya Allah. Ini nggak bisa diskusi nih anak ini, ya Allahu Akbar. Ya anak ini. Kata kamu kan saya mempercayai sesuai nasnya, apa ada nasnya. Nah, kamu kan mempercayainya. Sekarang mau didiskusikan supaya pemahaman itu benar dan nanti bisa sama Ustadz Airkas ini memberikan pemahaman seperti pemahaman para ulama, bukan pemahaman otak kepala sendiri. Ulama nih, ulama apa? Ulama kau. Aduh, ulama kau. Kampret kau. Justru Nadi ini nggak bisa diskusi, terlalu Terlalu usah bicara Nadi. Kok mulut tuh silent. Bukan kau ngomong kalau ada data, kau ini tukang fitnah. kamu justru fitnah itu. Ada hadisnya kamu nggak mau Sama pakai. hadisnya apa? Ingat, aduh ini orang nih. Nah, orang ini kalau ada hadisnya, bentar Bang Nadi, kalau ada hadisnya, tolong dibawakan ya. Silakan dibawa Tidak ditampilkan. ada, dia ini tidak ada hadis yang seperti itu. Nadi, Ini orang kurang ajar, memang mereka didoktrin. Wajar, karena udah ada hadisnya itu kita katakan. Kurang ajar kau, iman kau batal. Justru Iman kau yang kurang batal. ajar, ingkar hadis Waduh, kau nih. ingkar hadis Waduh. kau. Sudah Pak Nadi, mungkin pelan-pelan kita minta ya. Kata kamu Pak Nadi itu ingkar hadis. Sudah, tampilkan datanya. Silakan tampilkan datanya. Ayo Imam atau Kun Fayakun nih, kalian berdua. Saya sudah katakan tadi ada di Sahih Muslim, silahkan dibuka. Ya, berarti kamu punya Sahih Muslim nggak? Kamu punya Sahih Muslim nggak? Saya nggak pegang kitab. Oh, kamu nggak pegang kitab, pegang HP. Kalau pegang HP, kenapa? Kan lagi live. Kenapa kalau Ya, pegang kalau HP? pegang HP. aja Aki kun payakun nggak bermanfaat ini diskusi. Ya Allah, diajak Orang- ngomong gini kalian ya, kalau kami naik di room kalian, tidak dapat kami diskusi, kalian turunkan. Kami di sini dengan senang hati menerima kalian, minta data, tapi Benar, kalian tak mau. benar itu. Soheh itu. Mataram, ABS, tuh pengecut semua itu. Iya, setiap kami naik ditendang, di kick. Kalau kami persilakan Wahabi naik. 7 orang, 6 orang, 5 orang naik. Mana Kun Fayakun, tolong. Tolong datanya. Kalian udah saya Nanti kasih. akan saya jelaskan.
katanya pengen dijelaskan kan, makanya kau tampilkan datamu, kita baca bareng-bareng, baru nanti saya jelaskan. Nanti para yai yang lain pun menambahkan penjelasannya. Udah kasih sumber, untuk apa saya lagi baca? Udah kasih sumber. Kun fayakun. Sebelum ku tepuk muka kau mandi, kau bawa data terus. Kepala kau yang kutepuk, Safrizal. Ya sudah, kau boleh tepuk kepalaku. Nanti di ketika aku nggak bawa data, kau boleh tepuk kepalaku. Kau datang ke Aceh, kau tepuk kepalaku. Sekarang kau bawa data. Mana hadisnya? Aku udah bacakan tadi nas bahasa Indonesianya. Apa? Bawa data. Di dalam Sahih Muslim, tadi aku udah bilang dalam Sahih Muslim, silakan buka. Oke, dalam hadis Muslim saya cari sekarang. Nomor berapa? Hadis Muslim nomor berapa? Aduh, Wahabi. Aduh, pusing. Itu harus dirubah. Ini kun fayakun ini cuma karungin ikat jahit mulut karung lepas di laut aja. Halal kok. Gua bisa diam kah dulu? Ya sudah, saya baca ini, saya baca mungkin datamu ya, coba. Nggak ada pun Sahih Muslim ini. Anna rajula qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Itu kah? Yes. Oke. Anna rajula itu kita artikan bagaimana? Kok suruh aku jelasin, kan kalian yang paling paham di sini. Tadi kamu bawa data. Kalau kamu nggak paham, kenapa langsung memvonis orang tua Nabi dalam neraka? Aku nggak vonis orang tua Nabi di neraka berdasarkan dalil itu. Berdasarkan dalil ini. Ya udah, bagaimana sedangkan kamu paham, sedangkan kamu nggak bisa artinya? Karena aku nggak paham, makanya aku tanya apa makna sebenarnya. Kan kau bilang aku salah nih, salah memaknai. Makanya aku suruh kau. Kayak mana makna yang benar? Apanya? Apa dalam bahasa Arab itu ada berapa? Wahabi. Apa dalam bahasa Arab itu ada berapa? Apa dalam bahasa Arab itu ada berapa? Wahabi itu kau bilang tadi tidak bisa menerjemahkan mentah-mentah. Katamu Wahabi itu tekstual. Nah ya udah, sekarang yang paling benar makna itu kayak mana? Makna ya hadis sudah, itu. kan kami belum lihat kamu menerjemahkan. Coba kita terjemahkan satu-satu. Waalaikumsalam. Kun fayakun. Al-Ustadz Al-Syekh Kun Fayakun, simak dulu dia. Ya. Anda itu harus hati-hati dalam berkata. Harus hati-hati dalam bawa dalil. Dengarkan pendapat orang dulu. Anda paham nggak kata-kata Aba di situ apa? Oke, saya nggak paham dah. Gimana? Makanya jelasin. Kata-kata abun itu apa yang Anda tahu? Udah jelasin aja, saya nggak paham. Udah jelasin dah. Enggak, yang bawa statement itu kan antum. Yang bawa statement itu kan kamu. Saya hanya bawa nasnya. Saya hanya bawa nasnya. Kemudian karena kalian bilang nas aslinya tidak seperti itu, butuh penjelasan-penjelasan yang tidak seharusnya tekstual dibaca. Nah, sekarang saya butuh penjelasan yang menurut antum benar itu gimana? Silahkan. Gini, di ketika Anda itu berargumen ataupun berdebat sama seseorang, yang pastinya Anda harus mempersiapkan diri Anda dulu. Bawa saya dulu apa yang Anda bisa. Saya tidak sedang mengajak berdebat. Apa yang Anda bisa. Saya tidak ada mengajak Anda boleh berdebat. bawa ke sini. Forum siapa yang ngajak ini, berdebat? forum Nggak ada. Nggak ada yang Kau ngajak dengar berdebat. dulu. Monyong, kau dengar dulu. Kau dengar juga, monyong, tolol.
Ini hati-hati Kun kau. fayakun. Kau yang hati-hati, Al-muallim kenapa, Kak? kun fayakun. Kenapa kan Adi? Kau mau apa, Kak? Kun fayakun. Kun fayakun, dengarkan dulu. Kan memang ada dalam dalil taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima wa huwa kitabullah wa sunnati. Kalian pegang masalah itu kan, kalian pegang kitab sama sunnah. Saya tanya, kamu sudah hafal Quran apa belum? Kok ke situ pula nas ini kan yang mau dibahas? Kok ke sana pula lah? Malam ini. Bukan. Kalau kita berbicara tentang nas, antum paham nggak tentang Quran itu sendiri? Paham nggak tentang hadis itu sendiri? Tadi katanya mau bahas nas yang tentang orang tua Nabi di neraka. Ini sekarang kemana-mana pula? Kami mau bahas yang jadi masalahnya statement itu kenapa Anda bawa ke sini? Kan yang bawa itu kan Anda. Setidaknya Anda kan menjelaskan lebih dahulu baru kami jelaskan. Ya Allah ya Robbi, saya kan tadi diklaim sebagai orang yang tidak paham makna hadis itu. Makanya Yaudah. saya minta penjelasan Begini aja. kalian. Begini aja, di mata saya kamu sudah paham. Ya udah, kamu coba jelaskan sekarang apa maksudnya itu. Nah ini bicara dua kali namanya. Tadi bilangnya Bicara saya dua ini kali. nggak paham. Ya udah, Wahabi Anda itu jelaskan bodoh. dulu apa yang Anda katakan Wahabi itu sering salah, keliru, sering apa jelas kesesatannya jelas. Kan kalian semua yang bikin statement itu. Saya nggak pernah bilang. Itulah memang keliru. Dari Wahabi itu dari dulu Wahabi itu dari dulu ke dulunya dia itu kan keliru. Nah, Keliru, oke, betul-betul keliru. Termasuk Iya. menerjemahkan hadis ini. Nah, karena Wahabi itu keliru, silahkan jelaskan makna yang benarnya, yang sohinya gimana. Kok malah balik tanya sama saya? Yang jadi masalahnya antum bawa statement itu, ya antum jelaskan dulu. Kami itu hanya bisa nanti memberikan saran, bukan masalah tololnya. Saya siap diadu kok masalah hafalan Qurannya. Ya, udah berapa juz hafalan Qurannya? Coba, udah berapa juz hafalan Qurannya? Saya siap diadu kok. Ya itu Hero, mungkin ini bukan lawan antum ini. Jadi saya khawatir ucapan dia itu nanti balik ke dia itu, nanti bahaya ini. Iya Gini. benar. Gini Al-Mukarram, karena kenapa? Orang itu kan berargumen pada Al-Quran dan hadis. Betul. Kan? Saya bawa Al-Quran sama hadis juga, ya. Yang jadi masalahnya sekarang statement yang dia bawa itu tolong dia jelaskan dulu baru bisa kami kasih saran. Ini pun dia pun tidak menjelaskan, dia hanya bawa-bawa aja. Iya, jadi gini tadi Hero, dia minta kami untuk menyampaikan ataupun menyebutkan kesesatan Wahabi. Nah, kami sebutkan salah satunya adalah Wahabi itu menyatakan orang tua Nabi neraka. Nah, dia bilang, ya seperti itu dalilnya. Kata dia, kami minta, mana dalilnya? Tidak ada buka dalil-dalil, tidak ada buka data. Nah, ya udah, mana datanya sekarang? Kun fayakun. Kun fayakun datanya mana? Saya dari tadi sudah Kun fayakun. Ganti namanya, jangan kun fayakun, kun jahilan aja. Wih, mantap. Kau aja lah ganti kun jahilan murakkab. Aku kang sapu, aku tukang nyapu udah. Aku udah. Ini kun fayakun bukan, ini kun dajjal. Kau Nadi. Udah Dajjal, iman kau batal. Waduh, hati-hati. Aku bilang kau ulang-ulang. Aku sebut yang begitu seperti kau bilang juga.